Pak nih, masih di Mea Culpa. Ingin kembali ke Katolik setelah melihat Paus datang ke Indonesia. Ini satu tema. Tema ini muncul dari video yang saya tonton semalam. Ada seorang perempuan terisak menangis karena dia teringat kembali bahwa dia dulu pernah menjadi Katolik, ikut misa, ikut menyanyikan lagu Bapa Kami, ikut menyaksikan bagaimana pastor merayakan Ekaristi. Dia teringat akan peristiwa itu setelah melihat Bapak Paus datang, dan itu terus yang muncul di media nasional, gitu ya. Nah, dia secara tak sengaja masuk ke tema-tema kekatolikan dan itu membuatnya terharu, menangis. Nah, ternyata banyak orang yang keluar dari gereja Katolik. Kalau ada teman yang tahu alasannya, boleh beritahu juga. Atau pengalaman sendiri ya. Tapi beberapa hal bisa dikatakan. Yang pertama, karena perkawinan. Orang bisa saja keluar dari gereja Katolik karena menemukan pasangan yang bukan dari gereja Katolik. Dan barangkali pasangan ini adalah orang yang taat pada agamanya. Jadi rasa cinta yang begitu dalam, orang bisa, karena rasa cinta ini orang bisa meninggalkan imannya. Akhirnya pergi dari gereja Katolik. Yang kedua, mungkin ada rasa kecewa ya. Kekecewaan yang kasuistik boleh dikatakan. Dalam arti dia mengalami satu kasus di lingkungannya yang membuat dia atau juga bahkan dia dengan keluarganya harus meninggalkan gereja Katolik. Padahal ini bukan soal ajaran, bukan soal paham yang keliru menurut mereka dari gereja Katolik. Tetapi karena kejadian di tempat tertentu itu, akhirnya dia memutuskan keluar dari gereja Katolik yang adalah komunitas yang jauh lebih besar. Gitu ya. Yang ketiga, karena kurangnya pemahaman karena akan gereja Katolik. Orang bisa saja meninggalkan itu. Tak kenal dia sebenarnya, lalu mulai terhasut oleh pandangan-pandangan orang. Beberapa kali saya bertemu secara online atau langsung dengan orang-orang yang meninggalkan gereja Katolik karena dikatakan, oh Katolik itu menyembah berhala, Katolik itu mempunyai konsep Allah yang keliru, mempunyai tradisi yang berlebihan dan semacam itu. Sampai akhirnya orang merasa bahwa agama ini nggak benar ini. Lalu pergi. Oke, kita bisa buat daftar apa saja alasan orang pergi, tetapi pada kenyataannya ternyata banyak gitu ya. Nah, tetapi sekalipun sudah meninggalkan gereja dan apalagi bila dibaptis di sana, kamu sebenarnya tetap bagian dari gereja, begitu ya. Nah, seandainya ada seorang Katolik yang sudah dibaptis, pergi entah kemana karena berbagai alasan, kalau ingin kembali kamu tidak perlu dibaptis ulang. Sejauh kamu bisa buktikan juga bahwa ada tanda kamu pernah dibaptis di gereja Katolik. Bila ada keraguan, bisa dibaptis lagi. Bila ada keraguannya. Nah, kerinduan macam ini kiranya menjadi sebuah panggilan juga, begitu ya. Saya heran katanya, ada beberapa komentar saya baca, saya heran mengapa saya menangis ketika melihat video Paus ini mengunjungi Indonesia. Ya, kamu saja heran, apalagi orang lain, begitu ya. Nah, keheranan ini adalah sebuah tanda. Tanda dari peristiwa yang kita tidak bisa jelaskan senantiasa ya. Panggilan boleh dikatakan ya. Bahwa kamu memiliki masa lalu yang indah tentang masa kecilmu, tentang pertumbuhan imanmu yang ternyata lewat, berlalu. Nah, lalu mau apa setelah menangis, setelah terharu? Ada orang yang berani mengambil jalan kembali, gitu ya. Oke, saya mau kembali. Saya lihat baca komentar-komentar itu. Saya kembali, Pastor, ke gereja Katolik. Karena di tempat sebelumnya saya tidak merasa nyaman, saya tidak menemukan kedalaman rohani dan seterusnya. Akhirnya dia kembali. Ada yang tidak sanggup kembali. Hatinya ingin, tapi tak sanggup kembali. Karena banyak faktor lain dan ini bisa dimengerti. Suami, anaknya baik-baik gitu ya. Baik-baik. Nah, aktif di agama yang sudah ada sekarang. Nah, sebagai istri atau sebagai suami, mereka yang Katolik ini ikut di tengah keluarga itu. Tetapi nggak bisa dengan gampang mengambil keputusan sesuai keinginan hatinya. Karena faktor luar ini tadi. Luar boleh dikatakan di luar diri. Meskipun itu keluarga dekat, tetapi itu di luar dari diri sendiri. Nah, dalam situasi macam ini saya pikir
Untuk inilah Paus juga datang, saya duga ya. Inilah arti kehadiran Paus. Untuk memberikan kita ingatan yang bagus akan apa itu arti gereja. Bahwa gereja itu bukan hanya sekedar di mana kamu berada saat ini, tetapi juga ada komunitas yang jauh lebih besar. Bahkan jauh lebih besar dari sekedar di dunia ini. Karena kita ketika berbicara tentang agama, kita berbicara juga tentang dunia eh, atau lingkungan atau situasi di luar dari sekarang ini. Kita percayakan kehidupan kekal, gitu ya. Dan ini yang menjadi harapan bagi setiap orang beriman. Nah, Paus datang, banyak yang terisak, menangis, terharu, dan dalam hal ini mereka yang meninggalkan iman. Apa sikapmu? Bila ingin kembali, gereja selalu terbuka bagimu. Bila tidak kembali, kiranya kerinduanmu ini memberikan kamu semangat untuk menekuni hidup, untuk memaknai kembali arti mengikut Kristus. Meski dalam kenyataan kamu tidak bisa bergabung lagi. Begitu ya. Karena kita tahu karya Kristus itu melampaui batas-batas yang dibuat oleh manusia. Pace bene.